Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat datang di Gereja Katolik Kristus Raja Andalas. Kita berkumpul bersama di tempat ini untuk bersyukur karena Allah berkenan memanggil dan memilih sekelompok orang muda yang rela membaktikan diri menjadi biarawati dalam panggilan khusus ini. Marilah kita memberikan dukungan dan doa restu kepada para postulan yang akan menerima busana biara dalam kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef. Kami berharap semoga para postulan berani menemukan diri mereka sendiri sehingga mereka sungguh-sungguh berkembang dalam keutuhan iman Kristiani dan dewasa dalam menghayati nilai-nilai Injili dalam kesaksian hidup. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa bagi mereka, terlebih dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Semoga keberanian mereka menjadi tanda kesetiaan sebagaimana Tuhan yang memanggil adalah setia. Mari kita bangkit berdiri, kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka. Lagu pembuka Puji Syukur nomor 682. Cintanya
684. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bagimu. Selamat pagi para suster sekalian, para rekan pastor, Frater, Bruder, Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam suasana penuh kegembiraan dan syukur, kita berkumpul pada pagi hari ini di Gereja Kristus Raja Andalas, Makassar ini, dalam rangka upacara penerimaan busana kebiaraan kepada 16 suster novis dari kongregasi suster-suster Yesus Maria Yosef. Kita mengangkat puji dan syukur kepada Tuhan atas panggilannya kepada ke-16 putri terbaik ini untuk mempersembahkan hidup mereka mengikuti teladan Yesus Kristus dan juga sekaligus mengikuti dan beriman kepada Yesus Kristus secara penuh, ingin membaktikan diri demi kerajaan Allah. Kita datang untuk mendukung mereka dengan doa-doa kita, dan tidak ada doa atau ibadah yang lebih tinggi dalam gereja kita, gereja Katolik, daripada perayaan Ekaristi. Dan inilah yang akan kita rayakan bersama, yang di dalamnya juga akan diucapkan kaul pertama oleh para pengenaan busana kepada para novis ini,
sebelum mereka mulai melangkah dalam persiapan selanjutnya untuk menjadi seorang biarawati, mengikuti teladan Yesus Kristus, menjadikan hidup mereka sebagai berkat bagi sesama, bagi gereja, bagi keluarga, dan bagi setiap orang. Mari kita mendukung mereka dengan doa-doa kita agar perjalanan pesiarahan mereka menuju cita-cita panggilan ini dapat berjalan lancar dan sukses, demi untuk memuliakan Tuhan dan demi untuk kebahagiaan manusia. Kini mari kita hening sejenak, menundukkan kepala di hadapan Tuhan, dan setelah menyadari betapa kita tidak pantas untuk mengambil bagian dalam perayaan misteri penyelamatannya ini, kita memohon ampun kepadanya atas segala dosa kita. Dan moga-moga dengan demikian kita boleh ikut serta secara layak dalam perayaan misteri penyelamatan Tuhan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya, Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo.
Oremus. Ya Allah, atas kehendak-Mu, rahmat pembaptisan telah berkembang dengan subur dalam diri para hamba-Mu ini, sehingga mereka rindu mengikuti jejak putra-Mu lebih dekat. Engkau telah menggerakkan hati mereka untuk menjadi berkat bagi gereja dan bagi masyarakat. Bentuklah kiranya mereka menjadi abdi-Mu yang selalu siap sedia melaksanakan kehendak-Mu, dan perkenankanlah supaya karya mereka menambah kekudusan gereja dan memperteguh karya kerasulan gereja, seraya mengamati kesempurnaan Injili secara benar. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Pada suatu hari, banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru,
Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutilah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya para calon nofis yang berbahagia. Dalam buku panduan liturgi kita tertera tema perayaan hari ini. Berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Dan apabila kita perhatikan baik-baik bacaan yang pertama tadi, ternyata tema itu diambil dari bacaan pertama yang dikutip dari surat kedua Rasul Petrus. Saya ingin mengajak kita merenungkan tema ini dengan bertitik tolak dari satu prinsip yang kita temukan dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan. Dalam Injil tadi yang cukup singkat, ada dua orang yang ingin mengikuti Yesus, jadi merasa terpanggil untuk mengikuti Yesus. Yang pertama berkata kepada Yesus, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Dan jawaban Yesus sangat penting kita perhatikan. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita bertanya,
Apa maksud Yesus menegaskan ini? Kepada seorang yang bercita-cita bagus, luhur, ingin mengikuti dia kemanapun dia pergi. Kalau kita perhatikan baik-baik, lalu jawaban Yesus itu saya kira jelas maksudnya. Yaitulah, jika Anda mau mengikuti aku, ingat baik-baik. Jangan mengharapkan jaminan sebagai sarana dalam mengikuti Yesus. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya bahkan tempat untuk meletakkan kepalanya. Penegasan atas kemiskinan sempurna. Jadi kalau Anda mau mengikuti aku, saya kira jawaban Yesus adalah jangan mengharapkan apa-apa, sarana, prasarana, tidak boleh menjadi prasyarat untuk mengikuti Yesus. Jadi artinya mengikuti Yesus hanya satu prinsip, yaitulah pribadi Yesus sendiri. Itulah. Dan apabila kita memperhatikan tanggapan Yesus terhadap orang kedua yang juga ingin mengikuti Yesus, dia meminta izin. Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Apa jawab Yesus? Ikutilah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ulala. Saya pikir lebih-lebih orang Toraja ini tidak akan mungkin. Sulit sekali. Tapi saya kira umumnya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau ikut aku. Ketika kita memilih Yesus, itu harus secara radikal. Tidak ada syarat apa-apa. Tidak ada klausul apa-apa. Bahkan izin untuk menguburkan ayah kandung tidak bisa. Ikut Yesus. Sehingga juga dalam model panggilan atau sikap orang terpanggil yang kedua ini kembali sama prinsipnya dengan yang pertama tadi. Satu-satunya yang terpenting adalah pribadi Yesus sendiri. Tidak ada lain. Dan ketika seorang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, harus secara radikal, tanpa mengharapkan jaminan sarana prasarana, bahkan harus melepaskan ikatan sosial manusiawi yang paling dekat, orang tua kandung. Sehingga saudari-saudara terkasih dan khususnya anak-anakku, para calon novis Tarekat SJMJ, ingat baik-baik ini, syarat ini.
mampukah? Tanyalah kepada diri sendiri, mampukah aku mengikuti syarat utama dari Yesus ini? Dan setelah melihat syarat utama yang dikemukakan oleh Yesus itu, mari sekarang kita balik ke bacaan pertama yang daripadanya diambil tema perayaan kita hari ini. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kalimat ini, berusahalah sungguh-sungguh, harus dilihat dan tidak boleh dipisahkan dari konteks keseluruhan perikop ini, keseluruhan bagian ini. Baik kita ingat dan harus diperhatikan dalam kalimat pertama tadi. Karena kuasa ilahi, Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya. Itu dasarnya usaha kita karena kuasa ilahi. Dan perhatikan baik-baik tema kita ini kalau dilepaskan dari konteks itu, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Itu terlalu menekankan upaya saya sebagai yang terpanggil. Tetapi kalau itu kita pertemukan dengan prinsip utama dalam bacaan Injil tadi, itu bertentangan. Satu-satunya yang menentukan dalam panggilan mengikuti Kristus adalah pribadi Kristus. Dan Dialah yang menentukan, bukan kita. Oleh karena itu, usaha kita yang sungguh-sungguh tidak boleh dilepaskan dari itu. Barangkali kisah seorang pertapa padang gurun bisa membantu kita lebih memahami pesan dari tema ini. Ada cerita bagaimana seorang pertapa padang gurun sedang dalam perjalanan dan dia kemalaman. Dan dia berhasil menemukan tempat pertapaan yang sudah lama ditinggalkan. Maka dia berusaha masuk ke dalam tempat itu yang sudah lama ditinggalkan untuk bermalam. Tetapi ketika dia menghamparkan alas yang dia bawa sendiri, tikar yang dia bawa sendiri, ternyata penghuni pertapaan itu adalah setan-setan. Maka ketika sang pertapa mulai menghamparkan tikarnya, setan-setan itu berusaha untuk menarik dan mau mengusir si pertapa keluar dengan membuang keluar alas yang dia mau pakai untuk tidur. Maka terjadilah tarik-menarik. Dan sang pertapa berkata, "Ini tempat suci. Saya berhak tinggal di sini." Tetapi setan-setan itu karena lebih banyak, sudah hampir mengalahkan sang pertapa dan ketika sudah sampai di depan pintu, sang pertapa lalu berseru, "Tuhan, tolong aku." Dan segera saja
Yesus berdiri di sampingnya dan setan-setan menghilang. Dan sang pertapa menangis. Yesus bertanya kepadanya, "Mengapa kau menangis?" Dan sang pertapa berkata, "Bagaimana Tuhan saya tidak menangis? Tempatmu yang suci ini mau dirampas oleh setan-setan dan saya sebagai pengikutmu yang setia mau diusir keluar. Untung engkau datang." Dan Yesus menjawab, "Dari tadi ketika kau masuk di sini, saya ada di sampingmu. Tetapi kau menghadapi setan-setan itu dengan teorimu sendiri. Ini tempat suci, ini saya berhak tinggal di sini. Ketika kau mengandalkan kekuatanmu sendiri, kau kalah. Tetapi ketika engkau berseru kepadaku, aku menampakkan diri kepadamu. Aku ada dekatmu." Saudari-saudara terkasih, saya kira pesan dari kisah ini sangat jelas. Kita orang-orang yang terpanggil akibat dari pendidikan, khususnya maaf untuk calon-calon imam ya, pendidikan filsafat dan teologi, kita pandai sekali berteori mengenai Tuhan. Kita macam-macam, ada argumentasi ini, argumentasi itu. Dan kita menggunakan segala macam refleksi teologis dan apa segala untuk membuktikan bahwa kita pengikut Yesus yang setia. Tetapi ketika kita lebih mengandalkan diri pada teori, juga bahkan kalau teori mengenai Tuhan, lama-kelamaan kita lupa Tuhan sendiri. Dan sebetulnya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dengan berteori macam-macam. Yang utama dalam panggilan kita adalah pribadi Tuhan. Pribadi Yesus Kristus. Bukan teori-teori. Teori-teori teologis bisa menolong. Tetapi bahaya lama-kelamaan itu kita menjadi sombong dan mengandalkan diri kita sendiri. Persis sama dengan sikap awal dari sang pertapa tadi. Tidak, ini tempat suci. Aku berhak di sini. Aku pengikut Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri dengan teorinya. Tetapi ketika dia akhirnya berkata, "Tuhan tolong aku," Tuhan menampakkan diri dan berkata kepadanya, "Dari tadi aku di sampingmu, tetapi engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri." Saudari-saudara terkasih, oleh karena itu marilah kita camkan baik-baik apa isi dari tema perayaan kita hari ini. Pesan Petrus, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, tetapi didasarkan atas kuasa ilahi Tuhan yang telah memanggil kita. Dan itu kalimat pertama dari kutipan bacaan pertama tadi. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita. Teologi baru berguna kalau berhasil semakin meneguhkan iman kita akan Yesus Kristus.
Tetapi ada bahaya berteologi, argumentasi teologis yang muluk-muluk, yang baik, yang bagus-bagus. Tetapi lama-kelamaan itu kita lupa bahwa sebetulnya di sana kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kekuatan pikiran kita yang berteori. Yang pertama-tama penting adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Dan oleh karena itulah, mohon maaf kalau saya mungkin sedikit menyimpang, tetapi saya kira penting untuk kita perhatikan. Dari 4 pertanyaan penyelidikan pada tabisan imam, pertanyaan yang terakhir itu persis menyangkut prinsip hubungan pribadi dengan Yesus. Bersediakah Anda dari hari ke hari semakin lebih mengenal dan mendekatkan dan menjadikan Yesus pribadi sebagai pegangan hidupmu? Dan saya kira prinsip yang sama berlaku untuk setiap panggilan khusus. Yang pertama adalah semakin dekat dengan pribadi Yesus Kristus. Bukan teori mengenai Yesus Kristus, bukan teologi mengenai Yesus Kristus. Itu hanya sebagai sarana, sebagai alat supaya kita semakin mengenal, dan karena itu semakin bisa mempersatukan Yesus secara lebih dalam. Tetapi sebuah teori, sebuah teologi itu bisa menyimpang dan membuat manusia menjadi sombong, seakan-akan dia berteologi dan ini, tetapi lupa bahwa yang dia imani bukan teori, bukan argumentasi teologis, tetapi yang kita imani adalah pribadi Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita sekali lagi ingat bahwa pesan dari Petrus dalam kata-kata berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, berusahalah sungguh-sungguh semakin mengenal dan semakin dekat pada Yesus sebagai pribadi, dan bukan berusahalah atas kekuatanmu sendiri. Saya kira mudah-mudahan sekarang menjadi jelas pesan dari tema yang kita pilih untuk perayaan penerimaan busana kebiaraan kepada ke-16 16 calon nofis. Amin para calon nofis. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan sekarang. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita akan mengikuti upacara penerimaan busana biara. Upacara ini akan diawali dengan pemberkatan busana biara, salib, dan konstitusi. Marilah dengan sepenuh hati kita memasuki upacara ini.
pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Ya Allah Bapa kami, sudilah memberkati busana biara, salib dan konstitusi ini. Curahkanlah berkat-Mu atas mereka yang akan memakainya. Semoga busana biara ini selalu mengingatkan komitmen total mereka kepadamu dan menjadi tanda kesiapsediaan dalam pengabdian serta penyerahan diri kepadamu. Dan salib yang melambangkan kemenangan atas dosa dan kelemahan manusia, semoga dengan salib putra-Mu ini mereka dikuatkan dalam perjalanan hidup sehari-hari, dihibur dalam kemalangan dan penuh harapan dalam kegagalan karena cinta-Mu yang tidak terbatas. Dan konstitusi semoga menjadi sumber inspirasi dalam meneladan Yesus putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari terkasih, kita akan memasuki upacara penerimaan busana biara bagi ke-16 calon novis ini. Untuk itu, kami mengundang pembimbing postulan, Suster Margareta Wasti, SJMJ. Saya mengundang ke-16 postulan untuk tampil ke depan. Postulan Julita Rika. Postulan Gerarda Rahayaan. Postulan Alberta Olivia Sera. Postulan Novenia Agnes Pantau. Postulan Emilia Kubina Lawrence. Postulan Paulina Inadai. Postulan Selviana Maria Yunita Mea. Postulan Maria Bunda Kosat. Postulan Fernanda Rintan Dahua. Postulan Maria Goreti Setia. Postulan Maria Marta Fenan Lampir. Postulan Irene Arieneta Gahiwu. Postulan Afril Lucia Tiwo. Postulan Mercy Alessandra Pelealu. Postulan Elizabeth Herminingsi.
Postulan Magdalena Arianti Prinelti. Kami mengundang Provinsial Suster Sandra Supites JMJ untuk maju. Saudari-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sudah kurang lebih 1 tahun Anda berkenalan dengan cara hidup Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef selama masa pembinaan di postulat. Sempurnakanlah perkenalan tersebut dengan usaha penghayatan yang semakin mendalam dan intensif. Lakukanlah itu sebagai tanggapanmu dalam pengalaman-pengalaman hidupmu, khususnya panggilan hidup membiara. Di antara perbuatan-perbuatan kasih-Nya tersebut, pantaslah Anda ingat akan rahmat permandian, saat di mana Anda telah diangkat dan dijadikan putri-putri kekasih-Nya dan menjadi makhluk baru dengan memiliki hidup yang baru. Saat ini Tuhan berkenan berbuat lebih lagi bagimu, yaitu agar Anda semakin berkenan kepadanya dan kepada sesama. Benih sesawi hidup surgawi harus tumbuh dan menjadi kemuliaan bagi Allah dan menjadi sumber damai sejahtera bagi sesama. Maka untuk itu, Dia meminta agar Anda menyiapkan diri secara intensif selama pembinaan religius ini, sehingga Anda siap untuk dijadikan tangan kasih-Nya bagi sesama, terutama yang menderita dan tertindas. Terimalah undangan ini dengan gembira hati dan dengan penuh rasa syukur. Tanggapilah selalu kasih-Nya lewat bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Resmikanlah ini lewat janji-janji-Mu dan kenangkanlah selalu melalui pakaian biara-Mu. Dan akhirnya suburkanlah lewat pendalaman dan penghayatan iman-Mu sebagaimana diajarkan oleh para rasul dan dihayati di dalam gereja. Maka dari itu, para calon nofis yang baik, izinkanlah saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Maukah saudari-saudari menjadi nofis dalam kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef dan hidup menurut semangat Injil? Para calon nofis yang terkasih, atas nama Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef, kami berterima kasih atas kesediaan dan keputusan Anda untuk memilih Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef sebagai tempat di mana Anda secara bebas menjawab tawaran Allah yang berkenan memanggilmu dan mengikuti Dia. Dalam konstitusi Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef, artikel 55 menegaskan, novisiat adalah permulaan hidup dalam kongregasi
dan masa untuk pembinaan intensif. Dengan menerima busana biara, Anda secara resmi diterima dalam keluarga besar Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef. Anda kini memasuki masa pembentukan intensif di novisiat selama 2 tahun. Gunakanlah waktu tersebut sebaik-baiknya untuk membina dan membina dirimu. Konstitusi Kongregasi SJMJ artikel 56 menggariskan mengenai masa pembentukan antara lain, semua aktivitas dalam pembinaan bertujuan untuk memperdalam cinta seorang nofis kepada Yesus, mengembangkan pemahaman dan kesadaran akan misi dan kerasulan, serta menguji kemampuannya untuk hidup dalam komunitas religius Suster-Suster Yesus Maria Yosef. Untuk itu, 1, orang muda harus diberi kemungkinan berkembang menjadi perempuan dewasa yang mengabdikan kebebasan dan tanggung jawabnya kepada pembangunan dunia yang lebih baik, perkembangan kerajaan Allah, pengejawantahan cinta Kristus kepada sesama siapapun orangnya. 2, studi tentang kitab suci, katekese, liturgi, kristologi, teologi, spiritualitas dan karisma pendiri, kerasulan yang menyentuh kedalaman hati Kristus dan kerajaannya akan diperdalam dan diperkaya. Mempelajari sejarah kongregasi akan membangkitkan pengharapan semangat hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, para calon nofis akan menerima dan mengenakan busana biara serta salib sebagai tanda komitmen dan pengabdian mereka. Postulan Alberta Olivia Serra, Afril Lucia Tiwo, Elizabeth Herminingsi, Emilia Kubina Lawrence, Fernanda Rintan Dahua, Gerarda Rahayaan, Irene Arineta Gahiwu, Selviana Maria Yunita Mea, Yulita Rika, Magdalena Arianti Prinelti, Maria Marta Fenan Lampir, Maria Goretti Setia, Maria Bunda Kosat, Mercy Alexandra Pelealu, Novenia Agnes Pantau, Paulina Inadai. Terimalah busana biara ini, semoga busana ini senantiasa mengingatkan engkau akan komitmenmu dan pengabdianmu kepada Allah dan sesama, sekarang dan segala hari hidupmu. Terimalah salib ini sebagai lambang bahwa engkau siap sedia untuk memikul salib dan berkorban seperti Kristus, serta hadir pada salib orang-orang yang menderita dan tertindas.
Saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh kerendahan hati, para novis baru ini telah memilih hidup panggilannya, yakni penyerahan diri kepada Tuhan, dan dengan sebulat hati mau bergabung dalam kongregasi suster-suster Yesus Maria Yosef. Tekad mereka telah bulat untuk mengikuti panggilan Tuhan, dan di hadapan Allah mereka akan berjanji dengan kesungguhan hati untuk tetap teguh dan setia di dalam panggilan mereka. Untuk itu, marilah kita mengiringi mereka menuju ke depan altar dengan menyanyikan lagu. Saudariku terkasih,
didukung oleh cinta kasih Allah, umat Allah dan kongregasi suster-suster Yesus Maria Yosef, maka nyatakanlah kini tekad dan janjimu. Para suster novis, semoga Tuhan memberikan engkau kekuatan dan kesetiaan dalam mewujudkan janjimu itu. Selamat masuk novisiat. Selamat masuk ke 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 novisiat. Setelah para novis baru ini meneguhkan hati mereka untuk menjawab dan menanggapi cinta kasih Allah dalam kongregasi suster-suster Yesus Maria Yosef, kini mereka akan diberi konstitusi dan statuta kongregasi SCMJ sebagai pegangan untuk mengenal semangat kongregasi SCMJ secara lebih mendalam. Suster Alberta Olivia Serra, Suster Afril Lucia Tiwo, Suster Elizabeth Herminingsi, Suster Emilia Kubina Lawrence, Suster Fernanda Rintan Dahua, Suster Gerarda Rahayaan, Suster Irene Arianeta Gahiu, Suster Selviana Maria Yunita Mea, Suster Yulita Rika, Suster Magdalena Arianti Prinelti, Suster Marta Venan Lampir,
Suster Maria Goretti Setia, Suster Maria Bunda Kosat, Suster Mercy Alexandra Pelealu, Suster Novenia Agnes Panto, Suster Paulina Inadai. Terimalah konstitusi dan statuta ini, pelajarilah dan hayatilah dalam cinta kasih. Semoga damai dan kerahiman Allah dicurahkan atasmu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya kira di sini saja ya. Tolong ambil itu utensilnya saja. Saudari-saudara terkasih, setelah kita bersama-sama menjadi saksi bagi saudari-saudari kita yang menerima busana kebiaraan dalam kongregasi SJMJ, maka marilah kita bangkit berdiri untuk membarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Selanjutnya mari dalam iman yang sama, yang baru saja kita perbarui, kita memanjatkan doa-doa kita. Mari kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah memberikan cinta kasih-Nya kepada kita semua lewat Putra-Nya. Ya, semoga Allah Bapa yang Maha Baik menggerakkan para pemimpin gereja agar selalu penuh perhatian kepada orang-orang yang masih acuh tak acuh terhadap pewartaan Injil, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa
agar benar-benar melayani rakyat dengan semangat keadilan dan cinta kasih, serta membantu rakyat mengembangkan diri mereka. Secara khusus kami berdoa bagi pemimpin negara kami. Semoga mereka dapat menjalankan amanat rakyat sehingga terciptalah rakyat yang adil, makmur, aman, dan sejahtera. Kami mohon padamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kongregasi suster-suster Yesus Maria Yosef, ya Bapa, berkatilah kongregasi suster-suster Yesus Maria Yosef, para pemimpin beserta seluruh anggotanya, agar mampu membaktikan hidup dalam semangat kesiapsediaan apostolis yang selalu dapat menyesuaikan diri. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bagi para neonofis. Ya Bapa, dampingilah para neonofis ini agar mereka tumbuh dan berkembang di dalam Dikau. Anugerahlah mereka cinta kasih yang sejati, agar dengan penuh semangat mereka dapat menjalankan tugas dan selalu siap sedia menjadi pewarta kasih-Mu di tengah-tengah gereja dan masyarakat lewat kesaksian hidup mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi keluarga kita, ya Bapa, Engkau telah memanggil kami dari tengah-tengah keluarga. Berkatilah orang tua, keluarga, handai tolan, dan siapa saja yang senantiasa meneguhkan dan mendukung panggilan kami. Berikanlah mereka kesehatan, limpahkanlah rahmat-Mu, dan berkatilah segala usaha dan rencana baik mereka, serta buatlah hidup mereka dipenuhi dengan kerukunan dan kedamaian sejati yang berasal daripada-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar tetap bergembira setiap hari, mendengar suara-Mu yang mengajak kami untuk tinggal di dalam kasih-Mu. Mampukanlah kami agar dapat memelihara hidup panggilan kami masing-masing untuk tetap setia melaksanakan kehendak-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Selanjutnya, mari bersama dengan anak dan saudara kita yang berbahagia berkenaan dengan ulang tahun mereka, kita mengangkat puji dan syukur kepada Tuhan, khususnya untuk Danielo Bulo Lapna yang berulang tahun ke-5, serta seluruh keluarga yang ingin bersyukur atas berkat dan rahmat yang telah diterima oleh keluarga. Juga untuk Bapak Ernest Lawrence yang berulang tahun ke-51, dan boleh jadi masih ada saudari-saudara kita yang berbahagia merayakan hari ulang tahun mereka. Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu yang bersukacita dan penuh syukur atas ulang tahun kelahiran mereka, kami mengangkat puji dan syukur kepada-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan.
Kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang telah mereka terima daripadamu sampai saat ini. Dan bersama dengan itu ya Tuhan, semoga berkat-Mu senantiasa menyertai mereka dalam siara kehidupan mereka selanjutnya. Kiranya Engkau memberi mereka usia yang panjang, kesehatan yang baik, sukses dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. Akhirnya mari kita berdoa untuk Bapak Herman Sentosa yang hari ini akan menjalani operasi di Jerman. Semoga operasi berjalan dengan lancar dan sukses, dan semoga Bapak Herman dapat cepat pulih dan sembuh kembali. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, pandanglah dengan belas kasih dan cinta putramu yang akan menjalani operasi pada hari ini. Semoga para dokter yang menangani atas bantuan roh-Mu dapat melaksanakan operasi ini dengan baik, berjalan lancar dan sukses, dan semoga saudara kami yang kami kasihi ini dapat cepat sembuh kembali. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. Mari hening sejenak dalam hati kita masing-masing, kita dapat menambahkan permohonan khusus yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Ya Bapa, Engkaulah sumber segala berkat, dan Engkau jugalah asal dan tujuan hidup kami. Kabulkanlah kiranya permohonan-permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Puji syukur nomor 690. Bersama
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Baik, bersama roti dan anggur lambang Kristus yang kami persembahkan ini, kami unjukkan kehadirat-Mu, syukur dan terima kasih kami kepadamu. Semoga kami semua yang hadir di sini senantiasa memberi diri seturut teladan Yesus Kristus, Putra-Mu yang karena cintanya menyerahkan diri demi kebahagiaan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dengan sukacita berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Likuwada, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Mula Raja kuasa untuk semua. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah kiranya memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan ada pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
dua dalam sini, satu.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, berkenanlah mematahkan belenggu kejahatan yang mengikat kami. Semoga dosa maut dalam diri kami Kau halaukan jauh-jauh dari kami. Berkat Yesus Putramu, semoga harapan dan doa pada perayaan syukur atas penerimaan busana biara para suster, nofis kongregasi suster-suster Yesus Maria Yosef ini membawa sukacita dan kegembiraan dalam langkah perjalanan panggilan hidup kami setiap waktu. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kini para suster nofis akan menerima lilin bernyala sebagai lambang kesetiaan di tengah-tengah dunia dewasa ini. Semoga mereka dapat menjadi terang bagi sesama. Kami mohon kesediaan Bapak Uskup untuk menyerahkan lilin kepada para suster nofis.
Saudara-saudari yang terkasih, sebelum berkat dan pengutusan, kita akan mendengarkan ungkapan hati dan beberapa pengumuman. Ungkapan hati mewakili para suster neonofis akan diwakili oleh Suster Maria Goretti Setia. Kepada Suster Maria Goretti disilahkan. Kami. Yang terhormat Bapak Uskup Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur Yohanes Likuada, para pastor, frater, suster provinsial Provinsi Makassar, Suster Sandra Supit SJMJ, bersama Dewan Pimpinan Provinsi, Suster Teresia Tulung SJMJ, Suster Luisa Nunuhitu SJMJ, para suster, orang tua, dan saudara-saudari yang terkasih. Pertama-tama, kita menghaturkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaannya, kita semua boleh hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Teristimewa kita bersyukur atas kasih setia Tuhan, sehingga hari ini kita boleh merasakan hari yang penuh rahmat dan bahagia. Saya mewakili ke-15 teman mengucapkan limpah terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur Yohanes Likuada, bersama para pastor yang telah mempersembahkan perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami berterima kasih kepada Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef, Dewan Pimpinan Kongregasi, Dewan Pimpinan dari ketiga provinsi, Dewan Pimpinan Provinsi Makassar, Dewan Pimpinan Provinsi Manado, dan Dewan Pimpinan Provinsi Jakarta yang telah memperkenankan dan mengizinkan kami 16 postulan untuk menerima busana biara hari ini dan melanjutkan tahap pembinaan di novisiat. Terima kasih kami ucapkan kepada suster pembimbing yang terkasih, Suster Margareta Wasti SJMJ, Suster Agustin Sigar SJMJ, dan Suster Norberta Tangka SJMJ yang dengan penuh cinta telah membina dan membentuk kami dan sudah menjadi orang tua dan sahabat bagi kami selama masa pembinaan di postulat kurang lebih 1 tahun. Kami bersyukur boleh menikmati masa-masa yang sangat indah selama pembinaan di postulat, baik yang membahagiakan maupun yang menantang. Kami diolah untuk mengenal diri dan membangun rasa memiliki satu sama lain sebagai satu keluarga dan sahabat sepanggilan. Kami bersyukur motivasi panggilan dimurnikan lewat proses yang ada, lewat perbedaan yang dapat memperkaya kami, dan kami bersyukur bisa berada di tengah-tengah para suster yang dengan keunikan, teladan, ketegasan, dan selera humornya telah mewarnai hari-hari hidup kami. Terima kasih kepada Pastor John Rantegala PR yang dengan penuh kasih telah menuntun kami dalam retret selama 8 hari. Terima kasih kepada para suster komunitas Ratna Miriam Malino dan para staf Panti Samadi yang dengan penuh perhatian menyediakan tempat dan segala kebutuhan kami selama retret. Terima kasih kepada Yayasan Yosef YMY Makassar yang telah mendukung dan memperhatikan kami
dengan memenuhi kebutuhan hidup kami. Dan terima kasih kepada Rumah Sakit Stella Maris yang telah memberikan pelayanan kesehatan. Terima kasih kepada komunitas-komunitas yang berada di 3 provinsi, khususnya Provinsi Makassar, yang telah memberikan dukungan, doa, cinta, dan perhatian bagi kami. Terima kasih kepada para dosen dan pengajar yang dengan penuh dedikasi telah membagikan ilmu dan membina kami selama tahun ajaran di Postulat. Terima kasih kepada para donatur dan pemerhati komunitas Postulat yang telah mendukung kami dengan berbagi berkat yang dimiliki. Terima kasih kepada orang tua dan keluarga kami yang telah mendukung dan mendoakan kami di jalan hidup panggilan ini. Terima kasih kepada pastor paroki, Dewan Pastoral Paroki, dan umat yang telah menyediakan tempat untuk kami menerima busana biara pada hari ini. Terima kasih kepada kelompok paduan suara dari SMA Katolik Raja Wali yang telah mempersembahkan lagu-lagu yang memeriahkan perayaan Ekaristi dan para misdinar yang telah melayani. Terima kasih kepada panitia dan semua orang yang tak dapat kami sebutkan satu persatu yang sudah turut hadir, mendukung dan mendoakan kami. Kami mohon maaf atas kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan yang telah kami lakukan. Dan kami tetap memohonkan doa dan dukungan dari Bapak Uskup, para pastor, para suster, frater, orang tua, dan saudara-saudari yang terkasih untuk perjalanan panggilan hidup kami selanjutnya. Mengakhiri ungkapan terima kasih, kami akan mempersembahkan sebuah lagu. Terima kasih kepada Suster Maria Goretti dan provisiat kepada seluruh Suster Neo Novis. Sekali lagi kembali atas nama kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef, kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup dan para pastor yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini. Terima kasih kepada para pastor yang telah hadir, para frater suster Dewan Pastoral Paroki-Paroki di wilayah Makassar, sahabat asosiasi SJMJ, mitra kerja, pemerhati tamu undangan yang telah hadir mendukung dan mendoakan kami kongregasi, khususnya ke-16 Suster Novis yang baru. Terima kasih juga kepada para orang tua, saudara-saudari para neonovis yang juga telah hadir dan mendukung anak-anak yang terkasih. Dan secara khusus
kami berterima kasih kepada Paroki Kristus Raja Andalas, Pastor Agustinus Kalepe selaku Pastor Paroki, Pastor Agustinus Matasak, bersama Dewan Pastoral Paroki serta seluruh umat yang telah mendukung kami dengan memperkenankan kami merayakan perayaan syukur penerimaan busana biara di paroki ini. Juga kepada putra-putri altar paroki dan tim live streaming paroki yang juga membantu kami. Sesudah berkat penutup, kembali saat lagu penutup dinyanyikan, kami memohon kesediaan kita, khususnya Bapak Uskup, para pastor, Dewan Pimpinan Provinsi, formator, dan jubilaris untuk sesi foto, kemudian ditambahkan bersama para orang tua. Dan setelah perayaan Ekaristi, kami mengundang kita semua untuk melanjutkan perayaan syukur dalam Ramah Tamah di basement paroki. Kini mari kita bangkit berdiri, kita menyiapkan hati untuk memohonkan berkat Tuhan. Sebelum kita menutup perayaan penerimaan busana biara ini dengan sekali lagi memohon berkat Tuhan, perkenankan saya atas nama Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar menyampaikan dari relung hati yang paling dalam ucapan selamat berbahagia kepada ke-16 novis baru, yang suster novis baru. Tadi saya mohon maaf, saya keliru, saya berpikir sudah selesai novisiat, padahal belum. Saya berpikir nanti mereka perlu menghadap pimpinan dan mengatakan bahwa Uskup tadi sudah menyatakan sudah selesai novisiat, dan saya akan mendapat kesulitan kalau itu. Orang sudah tuh. Ya, baik. Ya, sekali lagi selamat berbahagia kepada ke-16 novis baru dan provisiat kepada tarekat suster kongregasi suster SYMJ yang mendapatkan 16 novis baru, ya. Tadi malam mendapatkan 20 postulan baru, luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk dan sambil mengucapkan provisiat juga kita ikut berdoa pasti seperti diharapkan oleh yang mewakili para novis baru tadi. Berdoa semoga selanjutnya makin bertambah gadis-gadis yang mau menggabungkan diri untuk menjadi suster-suster kongregasi, anggota suster-suster kongregasi SYMJ yang itu ini. Nah, untuk itu mari sekarang kita menutup perayaan Ekaristi penerimaan busana biara ini dengan sekali lagi memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi dalam rangka penerimaan busana biara sudah selesai. Mari pergi, kita diutus. Amin.
Oke, kumpul teks kasih Pak Paul.